mereka beriman. Ini Nabi Musa alaihi salam yang Allah berikan keistimewaan, yaitu rahmatan. Namun kita lihat apa yang Allah berikan secara spesial kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, apa kata Allah? "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Para ulama mengatakan kata ma itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya adalah ta'ajjub, ya. Sesuatu yang mengagumkan. Ada yang mengatakan ma-nya ini adalah ma zaidah. Kalau sesuatu yang mengagumkan itu, kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, apa yang kita sebutkan? Masya Allah, ya. Kalau dalam bahasa yang lain kita menyebutnya dengan wow, ya. Cuma persoalannya di sini tidak diterjemahkan dengan kata wow, ya. Karena wow itu juga berkaki 4. Di sini Allah mengatakan wa ma arsalnaka, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menyebutkan dengan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ma zaidah ini, dengan menunjukkan ketaajuban, ya, kepada kita memahami bahwa Nabi Muhammad, Nabi kita ini adalah bagian dari ketaajuban Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat. Illa rahmatan lil alamin. Dibentukkan oleh Allah dengan rahmatan. Artinya bentuknya nakirah. Rahmat yang Allah berikan kepada Nabi ini dari semua sisi, Pak. Dari pikirannya, dari rasanya, dari akhlaknya, dari kalamnya, dari pandangannya, dari matanya. Seolah kalau kita melihat bumi ini, sama halnya kita melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa Allah, ya, Allah terlibat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena syariat itu, syariat yang kita pahami ada akidah, ada syariat. Syariat itu ada dua. Syariat itu ibadah, yang kedua syariat itu muamalah. Ya. Jangan tanya akidahnya Rasulullah, apalagi syariat. Syariat itu artinya rasa. Syu'ur. Syu'ur itu rasa. Syu'ur ibadahnya, dengan tahu bagaimana ibadah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syu'ur rasanya dengan muamalahnya kepada orang lain. Nah, pada sisi ini kita ingin lihat dari sisi syu'urnya Nabi, rasanya Nabi, rahmatnya Nabi. Kata Allah, rahmat itu adalah sifatnya Allah yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata Allah, illa rahmatan lil alamin. Nah, para ulama menjelaskan kata al-alamin itu artinya adalah penyayangnya yang sempurna. Ya, kalau sayangnya kita terbatas sampai pinggir lautan, gitu ya. Kalau ada uang abang disayang, kalau tak ada uang abang melayang, kan gitu. Jadi sayang itu dibatasi oleh uang. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Ali bin Abi Thalib, seorang laki-laki bujang yang miskin, tak punya apa-apa, datang kepada Nabi ingin melamar siapa? Melamar Fatimatul Kubra. Ditanya oleh Nabi, apa kehendakmu wahai Ali bin Abi Thalib? Ali ketika itu malu ingin menyampaikan kehendaknya datang kepada Nabi untuk melamar Fatimah, tapi Nabi sudah tahu, ya, bahwa Ali bin Abi Thalib ini siapa yang menjodohkan, Pak?
Ali bin Abi Thalib ini dengan Fatimah Allah yang menjodohkan dari langit. Dan Jibril turun kepada Nabi bahwa Allah telah menjodohkan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Sudah dikabarkan sebelum datang Ali bin Abi Thalib ke Rasulullah SAW. Makanya Abu Bakar ditolak, Umar ditolak. Sebenarnya ketika Abu Bakar datang kepada Nabi, Ali itu sudah dapat kabar lewat Instagram. Waduh, statusnya Abu Bakar mau melamar Fatimah. Wah, kalah ini. Gak mungkin, karena seorang terbaik gitu ya. Makanya disebut apa? Abu Bakar itu disebut seperti pohon korma. Kenapa Pak? Kebaikan yang luar biasa. Akarnya menghujam ke bawah. Jenengan tahu pohon korma itu apa namanya? Daunnya. Daunnya itu tidak pernah akan rusak Pak. Dan pohon korma itu mulai dari buahnya, mulai dari berbuah, itu sekitar panjang lamanya 150 tahun umurnya Pak. Apa kurma itu? Allah menggambarkan Abu Bakar itu seperti pohon kurma. Nah, ternyata Abu Bakar datang ditolak oleh Rasulullah. Umar datang, kata Ali bin Thalib, Umar lagi katanya kan, nggak mungkin ada kesempatan. Ternyata dapat status baru di Facebook bahwa Umar juga ditolak. Ali bin Abi Thalib datang, wah sahabat-sahabatnya, ayo Ali, gak apa-apa dicoba kan gitu. Ya anak kiai soalnya kan, anak kiai yang mau dilamar gitu. Ternyata Ali memberanikan diri, ya sudahlah, karena memang jatuh hati sudah lama gitu ya. Datang ke Nabi dan Nabi udah tahu. Ditanya oleh Nabi, ya Ali bin Abi Thalib, apa kata Ali? Aku tapi tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Gak apa-apa kata Rasulullah. Coba bayangkan Pak, mertua macam apa ini? Tidak apa-apa kata Rasulullah. Bukankah engkau punya baju perang ya Ali bin Abi Thalib yang aku berikan dahulu kata Rasulullah. Itu dari Rasulullah. Lalu ya Rasulullah, jual itu dan jadikan mahar. Masya Allah, mau nikah itulah Pak. Modalnya dari siapa? Dari Nabi. Hebat ini mertua ini. Ya. Jenengan cari besan tuh yang kayak gini nih loh Pak. Ambil baju perangmu itu, jual wahai Ali, dan lamarlah Fatimatul Kubra. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mengatakan secara muamalah saja, jangan sebut ibadah dulu karena syariah itu ada dua gitu ya. Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, al-alamina makna yang kedua adalah al-alamat. Alamat artinya adalah tanda. Jadi kalau panjenengan membaca sirah nabawiyah atau syama'il Muhammadiyah atau tentang Nabi dan istri-istrinya atau anak-anaknya, sebenarnya itu adalah alamat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai Nabi itu sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Merindukan Nabi itu tidak boleh dipisah, Pak. Saya hanya ingin Allah saja, Muhammad tidak bisa, Pak. Kalau mencintai Allah berarti mencintai Nabi Muhammad. Kalau mencintai Nabi otomatis mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Makanya ketika kita bersyahadat, ya syahadat itu kan dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita lihat lagi. Jadi di waktu perang Uhud, sebenarnya ini saya ceritakan semalam di Masjid Ahmad Dahlan, tapi waktunya tidak cukup. Tapi saya tumpahkan di sini. Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud itu, pamannya baginda Nabi Muhammad SAW itu kan wafat. Jadi ada hampir 70 sahabat yang wafat. Nabi ini
tahu dengan strategi perangnya strategi perangnya orang kafir Quraisy itu. Strategi perangnya itu disebut dengan, kalau kita lihat, ini dipakai juga oleh Ahmad Yani dan dipakai oleh Jenderal Sudirman. Namanya model kepiting. Jadi menyerang itu seperti scorpion. Jadi melingkar seperti ini. Nah, di tengah satu. Jadi ininya. Jadi begini. Nabi Muhammad SAW tahu tentang strategi kepiting ini. Caranya Nabi Muhammad, cerdasnya Nabi, Pak. Nabi mencari kondisi alam sehingga bisa menggagalkan model kepiting itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Abdullah bin Ubay itu menarik pasukan 300 orang yang akhirnya jadi orang munafik itu, Rasulullah naik ke atas bukit Uhud itu mencari posisi Uhud. Nah, Uhud itu kan melingkar seperti ini, Pak. Melingkar seperti ini, di sini bukit Rumat, di sanalah orang-orang kafir berada. Nah, strategi kepiting itu karena memang bukit Uhud itu melingkar seperti ini dan ada bukit Rumat di sini, dan Nabi meletakkan para pemanahnya 50 orang di sini. Sehingga kalau menyerang dari sana lewat di sini kena panah, kalau lewat ke sini kena panah. Jadi dua sisi ini bisa menggagalkan masuknya Khalid bin Walid, sekitar 200 pasukan berkuda. Dan orang kafir Quraisy ketika itu heran-heran. Katanya, strategi apa yang dilakukan oleh Muhammad ini? Dan tidak terbayang, Pak. Karena tradisi-tradisi perang mereka, model-model perang mereka, seolah Nabi itu sudah membaca tentang strategi perang mereka. Apa kata Rasulullah kepada pemanah? Jangan turun. Apapun yang terjadi jangan turun. Khalid mencoba masuk dari sisi sini, dari setelah dia mengambil alih ketika Rasulullah sudah mulai bocar kacir begitu, lari ke sini dipanah sehingga gagal. Lari ke sini gagal dan membuat ketika itu kemenangan hampir di tangan orang-orang mukmin karena benderanya musuh ketika itu sudah jatuh. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ya hampir 40 orang dari pemanah itu turun, Pak, karena melihat ghanimah katanya. Harta rampasan yang dilihat begitu banyak. Dan ketika itu, Pak, kemenangan itu dan Rasulullah lari ke atas dan Wahsy ketika itu yang membunuh Hamzah dengan tombak. Itu Hamzah itu hampir terburai, Pak, ininya. Ususnya ini. Dan ini terbelah. Dan Hindun ketika itu, Hindun bin Utbah ini istrinya siapa? Istrinya Abu Sufyan. Hindun ini dulu, Pak, sebelum perang Badar, Hindun ini orang baik. Bahkan ketika Fatimah mau pindah ke hijrah ketika itu, apa kata Hindun datang ke rumahnya? Wahai Fatimah, kalau seandainya engkau memerlukan sesuatu, maka sebut saja. Karena Hindun ini orang kaya. Sebut saja, tak bantu, kata Hindun. Orangnya lembut, orangnya penuh dengan kasih sayang. Tapi setelah perang Badar selesai, Pak, karena ayahnya, pamannya, anaknya, 4 orang saudaranya, keluarganya ini wafat. Dan saat itulah Hindun berubah. Maka ketika Hindun mencari mayat-mayat yang bergelimpangan, 70 orang sahabat, Pak, 70 orang sahabat dicari oleh Hindun. Dan didapatkan Hamzah ketika itu yang sudah terburai, dibedah dadanya ini, diambil hatinya, digigit oleh Hindun karena tidak bisa masuk ke dalam mulut, dikeluarkan kembali. Naik Hindun di atas bukit sambil memegang hati baginda Hamzah ketika itu. Sudah terbalas dendamku, kata Hindun ketika itu. Ya, bayangkan peristiwa itu didengar oleh Nabi, Pak. Didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa berikutnya, Nabi kan kena di sini. Dan itu hanya bisa dicabut dengan cara digigit, akhirnya keluar darah. Ketika keluar darah, Nabi mengusapnya ke dadanya ini. Saya tidak menyampaikan peristiwa tentang pengusapan ini,
Tapi peristiwa setelah itu yang dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 orang sahabat terbaik ketika itu wafat. Gara-gara siapa, Pak? Gara-gara kaum Rumat yang turun. Nah, setelah itu, Pak, setelah perang Uhud selesai, Nabi berada di masjid. Dalam tradisi perang, para pasukan yang tidak taat kepada pemimpin itu resikonya apa, Pak? Dibunuh. Itu tradisi perang. Jadi tentara yang tidak taat kepada pemimpin, apalagi resikonya adalah hampir 70 orang sahabat wafat. Nabi memanggil, Pak, satu-satu. Memanggil. Kira-kira apa yang terjadi di kota Madinah ketika itu? Mencekam, Pak. Ketika Nabi masuk ke Masjid Nabawi, orang itu melihat seluruhnya. Habis kita. Habis kita. Sampai Allah berkomentar. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika itu? Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallah linta lahu. Jadi karena rahmat Allah lembutkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linta itu seperti kalau panjenengan makan kurma yang lembut begitu tanpa dikunyah, itu namanya linta atau layin. Layin itu artinya sangat lembut. Linta lahun. Nabi tidak hanya tersenyum. Mereka sebenarnya sudah tegang, Pak. Wah, ini habis kita. Kata Rasulullah, tidak apa-apa. Coba bayangkan, Pak. Paman Nabi Muhammad, apa kata Nabi ketika itu, Pak? Ketika Nabi melihat Hamzah itu, apa komentar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika melihat, karena dah tidak tega melihat Hamzah itu. Apa kata Nabi? Aku, kata Rasulullah, akan memutilasi mereka lebih dahsyat daripada ini, kata Rasulullah. Ketika melihat Hamzah, aku akan memutilasi mereka lebih dahsyat daripada ini. Tapi turun ayat mengingatkan baginda Nabi Muhammad, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli wa uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kalau ingin engkau berbalas dengan hal itu, maka balaslah seperti itu juga. Jangan dilebih-lebihkan Muhammad, kata Allah. Tapi kata Allah, kalau engkau mampu bersabar, maka bersabarlah dengan itu. Bersabarlah dengan itu. Kalimat ini yang diingat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika itu dikumpulkan di Masjid Nabawi, yang berapa tadi, Pak? Yang 40 orang itu dikumpulkan, mencekam. Nabi hanya tersenyum. Tidak apa-apa, kata Nabi. Kenapa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau keras ya Rasulullah, lam faddu. Fiddah itu artinya perak itu kan sifatnya pecah. Kalau sudah pecah seperti lampu ini, jatuh, dia terburai-burai. Kalau engkau marahi mereka, ini sifatnya Rasulullah yang dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Nabi Muhammad memaafkan mereka. Kalau wa huwa min haulik fa'fu ankum. Apa kata Allah? Nabi itu, Pak. Nabi itu fa'fu. Allahumma innaka afuwun, gitu ya. Di rumah Ramadan kita. Afuwun itu pemaaf yang maafnya seperti membuat lembaran baru, seolah tidak ada terjadi sesuatu. Nah, itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan ya tak maafkan, tapi ya kelakuan kemarin itu ya tak catat gitu ya. Tak catat. Ya seperti takmir masjid lah, tapi bukan takmir masjid di sini. Di masjid tempat yang lain mau ada acara besar gitu ya, ada yang usrek, Pak. Ada yang begini, ada yang komentari, ada yang macam-macam. Sampai acara itu luar biasa, hampir amburadul gitu ya. Kira-kira kalau
ikut di acara yang akan datang, takmir masjid mengikuti dia lagi atau tidak? Wah, jangan diikutin, ngacok aja itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya wasyawirhum fil amri. Ajak mereka kembali bermusyawarah kata baginda Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Begitu, Pak. Saking lembutnya hati baginda Nabi Muhammad. Nah, sama dengan tadi, darah yang keluar itu diusap ke tubuhnya Nabi, ke baju perang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat bertanya, "Kenapa darah itu engkau usap ke tubuhmu ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Waktu itu malaikat Jibril datang membisikkan ke telingaku, seandainya ada satu tetes darah yang sampai ke bukit Uhud, ya Rasulullah, maka semua yang melawanmu itu akan habis dilumat oleh Allah seperti kaum soleh. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwa wa la yakhafu uqba. Tapi Nabi mengatakan, aku tidak mau, aku ini Nabi, katanya. Apa kata sahabat? Bukankah itu yang kita minta ya Rasulullah? Orang 70 sahabat habis ketika itu Rasulullah. Dan Nabi Pak tidak mau. Tidak mau. Jadi saya baca sirah itu agak kecewa juga saya. Oh gak mau ya gitu ya. Tapi itulah kenabian. Di saat ada saat berbalas dendam, Nabi tidak memakai membalas dendam itu. Maka jangan heran Pak, nanti ketika Hindun kan Hindun tadi yang menyobek-nyobek hatinya kan masuk Islam akhirnya. Nanti di Fathul Mekah Nabi membawa sekitar 12.000 tentara. Satu pasukan dipegang oleh Ali, satu pasukan dipegang oleh Utbah, satu pasukan itu dilihat 12.000. Abu Sufyan, kalah kita, nggak mungkin. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, Hindun tahu, datang ke rumah, dipegangnya jenggotnya Abu Sufyan itu. Laki-laki cap apa kau ini, katanya kan? Dipegang begini, laki-laki cap ABC gitu ya. Ditempeleng Pak sama Hindun Abu Sufyan itu. Abu Sufyan hanya diam ketika itu. Ya kalau kamu berani coba aja lawan. Ternyata dilihat sama Hindun 12.000 tentara baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya karena sebagian orang itu sudah masuk Islam, Hindun minta ke Abu Sufyan, wahai suamiku, tolong temani aku bertemu Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Kata Abu Sufyan, aku tentang dirimu, aku tidak berani mengantarkan dirimu ke Rasulullah, kata Abu Sufyan. Pergi sendiri, katanya. Akhirnya dikumpulkan sama Hindun perempuan-perempuan yang mau masuk Islam. Ya, akhirnya datang ke Nabi dan menyatakan syahadatnya di Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Nabi tidak mau berkomentar. Sama dengan Wahsy, Pak. Wahsy yang membunuh Hamzah itu ketika masuk Islam, Rasulullah tidak mau melihat Wahsy. Wahsy, sudah Wahsy, aku terima Islammu, tapi keluar kata Rasulullah SAW. Hindun juga begitu. Jadi Rasulullah SAW tidak berkomentar ketika itu. Sebagai penutup, ada namanya Syaibah bin Rabi'ah. Ya, jadi Syaibah ini bukan Syaibah, Sauban. Ya, Sauban ini wajahnya pucat. Dilihat Rasulullah, kenapa Sauban wajahmu pucat seperti itu? Gak apa-apa ya Rasulullah, aku hanya berpikir, aku ini setelah ini tidak mungkin lagi bertemu denganmu ya Rasulullah. Tidak mungkin lagi bertemu denganmu ya Rasulullah. Kalaupun nanti aku masuk surga ya Rasulullah, engkau mesti berada di surga yang paling tinggi, dan aku tidak mungkin bisa bertemu dengan engkau, katanya. Aku merindukanmu ya Rasulullah, samping segitunya Pak. Dan kalimat Sauban ini dengar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menurunkan ayat surat An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzi an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika humur rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka
bersama orang-orang yang an'ama alaihim nabiyyin minan nabiyyin, diberikan nikmat bersama para nabinya, para siddiqin, para syuhada was shalihin. Jadi orang yang mencintai Rasulullah itu nanti wafat akan bersamai dengan kenabian, ya, dengan kenabian. Nah, sama dengan Abdullah Zaid Al-Ansori, ya, Zaid Al-Ansori juga demikian. Jadi berharap bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang hal ini kita melihat seorang Abu Bakar Mujahid di Baghdad. Dia melihat ada seorang yang Asyaibi namanya. Asyaibi ini menurut orang Baghdad itu Asyaibi ini orang gila, Pak. Tapi suatu ketika Abu Bakar Mujahid ini sedang taklim begini, tahu-tahu Asyaibi itu datang. Ketika datang, Abu Bakar ini berdiri. Ulama Baghdad ketika itu. Setelah itu dicium antara dua keningnya ini. Antara dua kening ini dicium oleh Asyaibi. Orang-orang terheran, kenapa engkau cium? Katanya. Bukankah dia orang gila? Katanya. Maksudnya orang gila itu mungkin kategorinya risuh gitu ya, Pak. Kategorinya itu dia ibadahnya biasa-biasa sajalah. Tapi bagi orang Baghdad yang biasa-biasa itu tidak luar biasa gitu ya. Tapi dicium. Kenapa engkau cium? Kata para muridnya ketika itu. Aku malam bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan Nabi mencium di antara dua keningnya ini. Lalu aku bertanya ke Rasulullah, kenapa dicium ya Rasulullah? Apa komentar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Asyaibi ini selesai sholat selalu membaca dua hal, kata Rasulullah. Apa itu? Ada dalam surat At-Taubah. Walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum wa bil mu'minina raufur rahim. Ya, kenapa? Karena laqad ja'a rasulun min anfusikum azizun menyebutkan dua sifatnya Nabi. Dan Nabi senang dengan itu. Dan yang kedua, dia selalu bersalawat kepadaku 3 kali setelah membaca ayat ini. Dan aku sangat mencintainya. Masya Allah, Pak. Jadi kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi itu, Pak. Nabi tahu atau tidak? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Jadi dengan membaca sholawat itu, membaca ayat yang terulang-ulang terkait dengan kenabian, dan Nabi tahu tentang itu. Maka Abu Bakar Mujahid ketika itu mencium di antara dua keningnya Asyaibi. Semoga ini bagian dari ranah kita untuk mencintai lebih siapa kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menguatkan diri kita, dan insyaallah minggu depan kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.